Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semuanya, hari ini saya akan berikan tutorial atau bagaimana menyusun latar belakang penelitian. Ini langsung oleh dosennya ya, adik-adik. Baik, kalau Anda melakukan ini, mengikuti tutorial ini, maka insya Allah skripsi atau tesis yang kalian buat itu bisa cepat selesai. Nah, lahirnya latar belakang penelitian itu sebenarnya diawali yang namanya masalah. Masalah bukan masalah yang Anda alami, tetapi masalah terkait di bidang kajian Anda. Ya. Jadi masalah itu adalah di bidang kajian Anda. Kalau dia di pendidikan kimia, tentu apa masalahnya di pendidikan kimia itu? Ya. Kalau dia kimia murni, tentu masalahnya tentu terkaitan dengan teori atau yang ada di laboratorium. Masalah itu bisa berupa benda atau objek, bisa berupa yang ada di dalam kelas, berupa masalah yang ada dalam sebuah komunitas. Ya. Masalah itu bisa diperoleh dari literatur, masalah itu bisa diperoleh dari sebuah peristiwa, aktivitas, proses, input, ataupun output. Masalah itu bisa produk atau hasil atau yang dihasilkan. Bisa juga masalah itu dari sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Ia tergantung daripada, seperti yang saya katakan tadi, adalah bidang kajian Anda. Kalau bidang kajian Anda adalah tentang sekolah dasar, maka masalah itu adalah berada di wilayah sekolah dasar. Nah, seperti saya katakan tadi juga, kalau masalah itu terkait dengan bidang Anda fisika, maka yang Anda teliti adalah ya fisika atau kimia ataupun pertanian, perikanan dan sebagainya. Nah, dalam menyusun masalah itu nanti di latar belakang itu ada berupa seperti namanya piramida terbalik. Ya. Dari umum dia ke khusus, lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi. Nah, untuk menemukan masalah itu, bagi Anda yang sudah akan menyusun skripsi, ya ini sumbernya bisa berasal dari sini, tapi tergantung dari bidang kajian Anda. Saya contohkan secara lebih spesifik, yaitu jurusan PGSD misalnya, jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Ya. Nanti mungkin saya akan contohkan juga di bidang lain. Ya. Bidang kajiannya di dalam PGSD itu apa sih Anda yang tertarik? Yang tertarik itu bidang kajiannya apa? Ya. Kalau Anda suka terkait dengan media, ya Anda cari masalahnya yang terkait dengan media. Misalnya media pembelajaran. Kalau Anda suka tertarik dengan metode atau pendekatan atau apa yang lainnya, ya silakan Anda bergelut di bidang itu. Ya. Kalau Anda suka meneliti terkait dengan administrasi sekolah, ya silakan administrasi sekolahnya, kepemimpinan kepala sekolahnya, atau motivasi, baik itu motivasi siswa, motivasi gurunya, ya. Meneliti kelengkapan fasilitas, ya silakan Anda suka itu, maka itu yang Anda akan tekuni. Gitu. Sama halnya saya contohkan di bidang yang lain, misalnya pertanian. Pertanian itu cukup luas. Apakah teknologi hasil pertanian misalnya? Apakah pertanian di bidang tanaman obat misalnya, atau di bidang apa lagi yang lain, misalnya tanaman tanaman sayuran misalnya, atau yang lainnya. Ya, ketertarikannya silahkan. Apakah dalam pertumbuhan tanaman, apakah dalam hasilnya, itu ketertarikan, ya, ketertarikan.
Kalau tadi masalah yang Anda temukan misalnya PGSD adalah tertarik untuk motivasi, maka silakan Anda cari masalahnya atau identifikasi masalahnya yang terkait dengan motivasi. Kalau Anda tertarik misalnya dalam pertanian, misalnya pada tanaman obat-obatan, ya silakan Anda geluti masalah itu. Cari tahu apa sih yang menjadi masalah di dalam tanaman obat-obatan. Apa yang menjadi masalah terkait dengan motivasi misalnya dalam pendidikan. Nah, tentu hal itu setelah Anda suka di bidang itu, dalam bidang kajian Anda, maka silakan Anda mencari apa sih yang akan Anda teliti terkait masalah yang ada di dalam kajian tersebut. Ya, tentu masalah itu adalah terkait dengan ini. Dasein dan Dasolen. Adanya harapan, Dasolen dan Dasein ya, ada harapan dan kenyataan. Harapannya apa? Ya harapannya bahwa misalnya tadi terkait dengan jurusan PGSD, siswa SD ya, bahwa motivasinya rendah. Harapannya apa? Ya harapannya adalah motivasinya tinggi. Bisa belajar dengan baik, semangat, dan sebagainya. Kemudian masalah itu ya tentu harus diselesaikan dengan yang namanya penelitian. Ya, dilakukan penelitian. Tentu nanti ada merumuskan masalah. Masalahnya begitu dapat, kemudian masukkan dalam identifikasi masalah, maka masalah tersebut nanti akan dilakukan penyelesaiannya, yaitu melalui yang namanya penelitian. Ya, jadi setelah menemukan masalahnya di bidang kajian Anda yang Anda sukai, yang Anda tekuni, yang Anda kuasai, maka Anda akan menyelesaikan itu dengan melalui penelitian. Ya. Misalnya, motivasinya rendah, ya, motivasinya rendah di dalam proses pembelajaran di kelas mana, gitu ya, di kelas 3. Pada materi apa? Ya, ini kalau pendidikan ya. Pada materi apa? Silakan. Berarti untuk meningkatkan motivasi itu pakai apa sih yang dilakukan? Nah, itu. Pakai apa yang dilakukan kalau untuk meningkatkan motivasi? Kalau hasil identifikasi Anda adalah hasil belajarnya rendah, bagaimana meningkatkan hasil belajar? Atau bagaimana melihat pengaruh? Apa media apa ataupun model apa sehingga hasil belajarnya meningkat? Gitu. Jadi apa saja masalah yang ditemukan? Gitu. Nah, tulis masalah tersebut di dalam identifikasi masalah. Ini ditulis masalah tersebut dalam identifikasi masalah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah, jadi lahirnya latar belakang itu karena adanya masalah yang Anda temukan. Itu, ya. Masalah yang Anda temukan di bidang kajian Anda. Bukan masalahnya berbeda, gitu ya. Bidang kajian Anda tentang virus. Nah, saat ini ada virus yang merajalela. Nah, tentu dari mana Anda tahu tentang hal tersebut? Ya tentu tidak terlepas dari membaca literatur, jurnal dan sebagainya, membaca peristiwa yang ada mungkin di televisi, ya. Ya itu peristiwa itu terjadi di mana? Ya di sebuah komunitas manusia namanya. Apa solusi yang bisa Anda tawarkan dari virus yang ada misalnya? Nah, itu. Nah, kalau bidang kajiannya Anda tentang itu gitu. Kalau bukan kajiannya Anda bukan tentang itu, ya jangan coba-coba menemukan masalah tentang itu. Ya. Bidang kajian Anda tentang perikanan. Ya. Menemukan masalah pada saat membaca literatur. Atau pada saat Anda menemukan masalah pada saat Anda melihat sebuah kolam. Di mana misalnya ikan bandeng itu tidak bisa besar. Ya, tidak bisa besar atau kecil-kecil ya. Sudah 3 tahun kecil-kecil. Itu ada masalah. Nah, menyelesaikan masalahnya dengan apa? Ya, bisa dengan penggantian bibit, atau karena itu kecil, maka apa sih yang menyebabkan itu? Nah, nanti itu bisa menjadi masalah dan Anda akan melakukan namanya penelitian.
kok di wilayah ini bandengnya kecil-kecil. Ya, ternyata Anda harus identifikasi masalahnya. Pertama, bahwa mungkin airnya, itu masalahnya, diidentifikasi. Nanti masukkan dalam identifikasi masalah. Bahwa airnya keruh misalnya, airnya oksigennya kurang, airnya apa dan sebagainya. Nah, sehingga bagaimana untuk meningkatkan oksigen itu, maka dilakukan namanya percobaan. Nah, dari misalnya ada 100 kolam bandeng, maka Anda melakukan percobaan di beberapa sesuai metodenya, sesuai kaidahnya, sesuai bidang ilmu Anda yang Anda pahami terkait pertumbuhan ikan bandeng. Mungkin pakai aerator, pakai perlakuannya ya, pakai aerator, pakai pakannya diganti, atau airnya yang selalu diganti, atau ada perlakuan khusus lain, itu sesuai bidang kajian Anda. Nah, sehingga nanti penelitian Anda itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ikan bandeng mereka itu sudah tidak kerdil lagi dalam waktu berapa bulan dan sebagainya. Itu hasilnya yang diharapkan. Jadi seperti itu. Jadi menyelesaikan sebuah masalah. Sama yang tadi dengan misalnya di dalam kelas tadi, bahwa menyelesaikanlah masalah itu melalui model, metode, ataupun apa. Nah, itulah sebenarnya yang dilakukan dalam penelitian, menyelesaikan sebuah masalah yang ada, yang masalah itu tidak sesuai dengan harapan. Ya harapannya kan bandeng begitu di ini besar-besar, hasilnya melimpah, sehat-sehat. Tapi ternyata terjadi seperti itu. 3 bulan harusnya panen, ternyata 3 bulan masih kecil. Nah, apa itu masalah? Apa solusinya? Nah, solusinya bisa melalui penelitian dengan melihat berbagai literatur yang ada. Ya, tentunya itu. Jadi, melihat literatur yang ada bahwa ini. Nah, jadi setelah masalah itu ditemukan, maka di-list atau dituliskan di dalam identifikasi masalah. Nah, setelah dituliskan dalam identifikasi masalah, maka Anda maka setelah ditemukan identifikasinya, maka Anda harus masukkan ke dalam identifikasi masalah. Ya, dimasukkan ke dalam identifikasi masalah. Selanjutnya adalah setelah masuk dalam identifikasi masalah, maka Anda akan menyusun latar belakang tersebut. Nah, jadi saya ingatkan lagi, judul ini belum ada, ya. Judulnya belum ada. Temukan dulu masalah. Kemudian identifikasi masalah tersebut sesuai dengan keinginan Anda dalam sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan minat Anda di bidang Anda tersebut, maka kemudian masukkan dalam identifikasi masalah. Setelah itu, nah Anda akan membuat yang namanya latar belakang. Setelah menemukan hal itu, Anda list dalam atau Anda masukkan dalam identifikasi, kemudian Anda akan menyusun latar belakang penelitiannya. Gimana caranya? Ya. Oke, satu lagi saya lupa ya. Ada juga sebuah masalah itu terjadi, ya. Maaf, saya lupa tadi. Ini mungkin untuk yang kualitatif ya. Ada sebuah masalah itu yang terjadi, sebenarnya dia bukan masalah. Kalau masalah itu biasanya penelitiannya biasa kuantitatif ya. Tapi ini sebenarnya bukan masalah ya. Misalnya, sekolah di kota dengan fasilitas lengkap. Ya. Sekolah di kota dengan fasilitas lengkap, tetapi dia terakreditasi C. Contoh aja ya. Contoh. Masalah bukan, itu masalah. Ya. Tapi dia unik. Kok dia lengkap, akreditasinya C? Gitu. Kenapa gitu? Dia masalah dan itu unik gitu ya. Satu lagi, di daerah pedalaman itu ada sekolah dengan fasilitas ya seadanya, tidak selengkap di kota, tetapi dapat akreditasi A.
Apakah itu masalah? Bukan masalah gitu. Tetapi ada hal unik di situ ya, kata unik gitu. Jadi kalau kualitatif ya, itu hal-hal yang unik yang harus Anda akan teliti. Contohnya, misalnya ada desa ya, sebuah desa ya yang memiliki ya, desa itu ada di pedalaman. Tapi kok dia menjadi desa percontohan? Unik kan? Ya. Padahal ada desa yang bukan di pedalaman tapi tidak jadi percontohan. Nah, itu dilakukannya adalah itu bukan masalah. Kok dia pedalaman, kok jadi percontohan? Ya. Itu memang bukan masalah, tetapi ada hal unik. Kenapa itu terjadi? Nah, itu bisa Anda ungkap melalui penelitian kualitatif. Ya, penelitian kualitatif. Unik gitu. Apa sih keunikannya? Kok di pedalaman jadi desa percontohan? Bahkan sampai mungkin menteri datang ke sana, sampai banyak produknya di sana dan sebagainya. Apa sih yang membuat desa itu seperti itu? Nah, itu yang diteliti melalui yang namanya penelitian kualitatif. Nah, apa bedanya kualitatif dengan kuantitatif? Silakan disimak di penjelasan saya yang lain di dalam tutorial yang lain ya. Oke. Jadi itu memang bukan masalah, tetapi ada hal unik. Kenapa harus diteliti? Karena ini nanti kita ungkapkan faktanya ya. Ungkapkan faktanya. Kok di daerah pedalaman kok bisa jadi desa terkenal, bisa jadi produknya banyak, bisa jadi menteri kunjungan ke sana sebagai desa percontohan. Nah, ini nanti yang bisa diadopsi oleh desa-desa lain hasil penelitian Anda. Sehingga apa? Sehingga desa lain itu bisa berkembang seperti desa yang ada di pedalaman tadi. Nah, itu penelitian yang bukan adanya masalah, tapi ada hal unik. Ya, ada hal unik. Kok seperti itu? Apa yang terjadi gitu dengan desa pedalaman itu? Nah, itu penelitiannya itu harus kualitatif, ya, kualitatif. Oke, jadi itu bukan masalah, tapi ada hal unik yang terjadi. Bisa saja hal unik itu adalah masalah, seperti tadi. Kok di kota fasilitasnya lengkap, ya? Kok sekolahnya dapat C akreditasinya? Nah, itu kan masalah. Dan masalah itu unik. Kenapa? Uniknya di mana? Ya unik karena hasilnya lengkap udah dapat C. Apa sih yang menyebabkan? Itu perlu diteliti nggak? Perlu. Kenapa perlu? Karena dengan adanya masalah yang ada di dalam sekolah itu dan sekolah itu mendapatkan C, itu tidak terulang. Kalau hasil penelitiannya nanti dikemukakan, maka itu tidak terulang lagi di sekolah yang lain. Gitu. Nah, itu kualitatif. Itu silahkan nanti bagaimana mekanisme penelitian kualitatif. Nanti silahkan simak penjelasannya di tentang perbedaan materi metode kuanti dan kuali ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah setelah ditahu tadi masalahnya, baik itu ke arah kuali ke kuanti atau ke PTK sekalipun ya. Nanti kuantitatif itu banyak macamnya ya. Ada eksperimen, ada survei, ada macam-macam ya. Oke. Masukkanlah Anda ke dalam latar belakang. Nah, di sini biasanya kalian menyusun latar belakang itu bingung kata-kata pertama, tapi di sini nggak perlu bingung ya. Kata pertama hantam saja gitu, pasti bisa gitu. Ya ini ada rambu-rambunya ya adik-adik. Dan ini memang biasanya nggak sampai dijelasin sih kalau di mata kuliah. Ya, baik. Literaturnya ada, tapi untuk dijelaskan biasanya nggak sedetail ini. Ada dijelaskan tapi nggak sedetail ini. Nah, paragraf ini gini. Ada rambu-rambunya adik-adik. Terserah, nanti paragraf pertama bisa saja definisi. Contoh, ya, definisi. Anda harus ingat bahwa piramida terbalik ya. Misalnya dari yang Anda teliti, bidang Anda misalnya pendidikan ya. Pendidikan. SD lah misalnya. Ya bisa dari kata sekolah dasar merupakan sekolah ini dan seterusnya. Ya, oke. Menurut sini bahwa dari sekolah dasar merupakan dan sebagainya. Kalau di TK ya merupakan TK atau PAUD merupakan umur TK, anak-anak umur berapa itu merupakan masa keemasan. Nah, dan seterusnya. Ya kan? Nah, kalau tadi tentang apa tadi? Tentang
tambak ya, tentang bandeng. Bandeng merupakan komoditas utama dan seterusnya. Bisa dari situ adik-adik. Awali itu. Awali saja itu. Ya, itu kata siapa gitu. Ya jangan lupa nanti selain kalimat adik-adik harus ada teori yang mendukungnya. Bahwa konsumsi bandeng di Indonesia sekian ini per tahun. Bahkan harus perluan ekspor sekian. Datanya dari mana? Ya, cantumkan datanya. Untuk itu ya, dari paragraf berikutnya misalnya. Berdasarkan hasil survei dan seterusnya. Badan apa dan seterusnya. Atau berdasarkan undang-undang, berdasarkan apa gitu. Itu bisa. Jadi paragraf kedua ini bisa juga jadi paragraf pertama. Jadi nggak harus gini. Ya. Bisa juga paragraf ketiga ini bisa jadi paragraf pertama. Hasil penelitian dalam jurnal apa? Bahwa konsumsi bandeng dunia. Ya misalnya tentang bandeng ya kan. Hasil kajian dari jurnal bahwa tingkat sumber daya manusia kita seperti apa. Itu diungkapkan dulu. Jadi di dalam latar belakang ini kita mengungkap yang namanya data dan fakta. Oke, itu dulu. Setelah data dan fakta, baru mengungkap bahwa adanya permasalahan itu yang ada. Ya, jadi dasein dan dasolen. Ada kesenjangan di situ antara harapan dan kenyataan. Kemudian, jangan lupa wajib menguraikan semua variabel yang diteliti. Kalau variabelnya lebih dari satu. Apa itu variabel? Saya rasa adik sudah paham. Solusinya apa? Ya, terus diungkap di dalam latar belakang. Jika memungkinkan, menuliskan pentingnya penelitian ini. Nah, ini biasa kalau di jurnal ya, pentingnya apa gitu. Kalau penelitian dilaksanakan, ini kasihan loh anak petani-petani kita, tambaknya ini bandengnya kecil-kecil terus, sudah berapa kali panen. Nah, berapa kali panennya itu adalah data dari wawancara Anda dengan petani. Sudah berapa tahun ini kok kecil begini, bandengnya normalnya berapa bulan, normalnya ini ada apa itu, dan seterusnya. Sudah berapa lama ini dia siswanya nggak aktif. Terus Anda amati lagi, cerita dengan guru, kok sampai nggak aktif seperti apa. Ya, Anda wawancara. Gitu. Nah, setelah ditulis semua, baru masuklah yang namanya judul penelitian. Nah, misalnya di bandeng tadi ya, bandeng tadi kerdil. Berdasarkan Anda baca literatur tentang bandeng itu, bahwa normalnya bandeng itu 1 bulan misalnya sudah besar gitu kan, sekian kilo itu secara teori ya kan, itu diungkap semua, dibaca semua gitu. Tapi kenyataannya di lapangan, di tambak mana, daerah mana, hasil wawancara dengan bapak siapa pemilik bandeng, maka di situ Anda akan mengungkapkan bahwa kejadian itu ada, bahwa sekian bulan masih kerdil. Nah, sekarang solusinya apa ini? Ya, solusinya apa dari kerdil itu? Jadi Anda baca teori tentang bandeng bahwa seperti ini, pembesarannya harus begini, harus apa, terus itulah solusinya adik-adik ya, solusinya dalam itu. Kemudian variabelnya apa? Misalnya Anda melihat pengaruh penggunaan zat X terhadap pertumbuhan bandeng. Nah, itu berarti ada pengaruh penggunaan apa itu ya? Zat X-nya ya. Ya, penggunaan zat X itu kan variabelnya, ya, variabel bebasnya terhadap pertumbuhan, itu variabel terikatnya. Nanti dosisnya berapa, hasil penelitian Anda itu uji cobakan di daerah itu. Kenapa daerah itu? Ya, Anda dijelaskan juga di dalam latar belakang bahwa daerah itu memiliki, ini data observasi awal ya adik-adik di daerah Bandung tadi. Misalnya ini contoh, ini bukan bidang saya tapi ini hanya contoh ya. Di daerah tadi bahwa misalnya kandungan zat asamnya atau pH-nya, kemudian oksigennya, airnya, kemudian kandungan tanahnya apa semua dan sebagainya. Ya, kemudian bibitnya dari mana, itu harus diungkap. Ya. Jadi harus diungkap. Jadi selain mengungkap fakta yang ada, Anda juga harus mengingatkan fakta dan data, Anda juga harus membaca literatur. Itu jangan lupa. Ya. Jadi seperti itu, ya. Variabelnya harus diungkap. Berarti tadi kalau variabelnya diungkap, berarti ada variabel tadi tentang pertumbuhan bandeng itu seperti apa, ya kan? Ya kan? Harusnya seperti apa dan bagaimana? Dan tentang zat apa yang bisa memicu pertumbuhan itu ya harus diungkapkan. Apa saja gitu. Ya makanya harus variabelnya yang harus kedua-duanya harus ada di dalam latar belakang, ya. Untuk meningkatkan pertumbuhan bandeng itu seperti apa.
Ya. Nah, jadi silahkan Anda akan memulai dari mana di latar belakang itu, silahkan. Tapi pada umumnya untuk S1 itu ya dari definisi. Ya, contoh lagi satu ya, tadi tentang banding. Contoh, misalnya sebuah peristiwa ya yang Anda temukan. Anda misalnya bidang Anda adalah bidang tentang sosial. Sosial dan penelitian Anda di masyarakat. Ya, kehidupan masyarakat lah gitu. Sosial, hubungan masyarakat. Ini contoh ya, adik-adik. Bahwa di sebuah daerah tertentu itu sering terjadi apa? Sering terjadi perkelahian. Ini contoh saja ya. Sering terjadi perkelahian. Apa sih yang menyebabkan itu dan apa solusinya? Silahkan Anda lakukan penelitian. Nah, gimana caranya? Ya tentu ada data awal. Data awalnya Anda dapat dari mana? Ya tentu dari desa. Bisa jadi dari pihak yang berwajib di wilayah tersebut, bahwa terjadi berapa kali dan sebagainya, itu jadikan latar belakang adik-adik. Berapa kali terjadi 1 bulan, terjadi apa peristiwanya dan sebagainya. Itu data-data itu diungkapkan. Terus gimana solusinya? Yaitu solusinya adalah dengan ilmu adik-adik yang adik-adik pelajari terkait dengan bidang sosial tadi. Siapa yang akan dihubungi? Siapa yang akan diwawancarai? Ya tentu yang terkait, pihak-pihak terkait. Ya, pihak-pihak terkait. Ya kepala desa, tokoh masyarakat, aparat, ya. Seperti itu. Kemudian apa sih modelnya, metodenya, gimana caranya? Ya, mungkin Anda bisa membuat metode baru selain misalnya contohnya bahwa pengamanan aman sudah, tapi kok masih tetap apa sih yang perlu di ini? Nah, apakah perlu adanya misalnya ronda, perlu adanya pengajian, perlu adanya. Itulah yang harus diselesaikan menggunakan model metode apapun itu terkait bidang ilmu Anda. Yang jelas ilmu yang akan diterapkan bukan ilmu perikanan di situ, ya, tapi ilmu terkait ilmu sosial. Begitu juga tadi tentang perikanan, ya bidang itu nggak bisa diselesaikan oleh bidangnya PGSD. Nah itu, ya walaupun bisa tapi kan ya tidak sesuai bidangnya. Jadi seperti itu adik-adik, silahkan dimulai dari definisi, dari peristiwa yang ada, dari teori, dari undang-undang, dari apa, dan seterusnya. Jadi silahkan. Dari data-data ya, data-data bisa skripsi, jurnal, kemudian juga misalnya majalah atau berita online dan seterusnya. Yang jelas itu ada datanya, kemudian peristiwanya di mana, kemudian bisa dilakukan penelitian. Jangan yang tidak bisa dilakukan penelitian. Misalnya contoh, ada konflik di luar negeri. Anda baca dari literatur, Anda lihat dari media. Anda akan meneliti, misalnya di negara X, misalnya, yang sering terjadi konflik. Penyelesaian konflik di negara X, gitu, melalui model apa, gitu. Tapi Anda nggak punya biaya ke sana, itu nggak bisa, adik-adik, nggak bisa. Ya, jadi penelitian itu harus sesuai dengan waktu, biaya, kemudian juga jangkauannya. Jangkauan itu banyak ya. Jangkauannya kan karena tenaga, biaya, kemudian faktor keamanan gitu. Nggak mungkin Anda meneliti ini, ya langsung mewawancari orang yang berperang, itu kan nggak mungkin. Nah, ya. Kemudian jangan lupa batasan penelitian. Ya. Kalau tadi misalnya tentang Bandeng, ya Bandeng saja dulu. Satu dulu gitu, diteliti tentang Bandeng dulu. Jangan pada saat bersamaan Anda temukan masalah Bandeng dengan udang, penelitiannya disamakan, nggak bisa. Silakan bisa, itu nanti mungkin jadi namanya penelitian payung, tapi timnya harus banyak, harus ada ide-ide yang lain. Jangan bersamaan seperti itu pada udang dan bandeng gitu. Bisa saja sih itu nggak masalah, tapi bisa saja bahwa yang dimiliki udang masalahnya lain dan bandeng lain. Kemudian juga zat yang diterapkan itu pasti akan berbeda. Zat untuk bandeng atau perlakuan untuk udang itu akan berbeda. Makanya dibatasi. Walaupun nanti ada mengidentifikasi, ada masalah yang dihadapi udang, bandeng, ada misalnya ikan lain misalnya ya, ikan belanak misalnya, ya, tetapi dalam proses itu harus satu dulu dibatasi sampai selesai, baru dilakukan penelitian selanjutnya. Kecuali masalah itu akan dipilah menjadi ketiga penelitian, tapi dengan tim yang berbeda atau ada anggota tim, itu bisa ya.
nanti laporannya bisa disatukan. Itu namanya biasa distilahkan penelitian payung. Tapi kalau Anda sendiri ya, yang lakukan itu, atasi masalahnya di Bandeng saja. Bandeng itu masalahnya terjadi di 5 provinsi. Masalah Bandeng. Jangan Anda teliti 5 provinsi itu. Ya. Tapi 5 provinsi itu boleh Anda teliti, tapi kan masalahnya pasti berbeda. Dengan kadar air berbeda ininya, pH-nya, keasamannya dan sebagainya, itu pasti berbeda. Maka selesaikan dulu di sini, di provinsi tersebut, baru ini. Tapi bisa saja di 5 provinsi itu asal timnya banyak. Ya, jadi seperti itu. Jadi tergantung Anda akan membatasi seperti apa. Ya, akan membatasi seperti apa ya silahkan. Nah, itu ya. Nah, jadi yang ditaruh di identifikasi tadi apa? Ya ini. Ya. Rendahnya hasil belajar pada material X, kelas X, sekolah X. Rendahnya motivasi belajar dan seterusnya. Tidak adanya media dan seterusnya. Kurang penggunaan. Belum dilaksanakan penelitian tentang apa. Ya. Belum adanya antivirus tentang apa. Nah, hasil tangkapan ikan nelayan rendah karena apa. Ya kan? Belum adanya apa. Gitu. Nah, jadi ini identifikasi masalah. Ya, macam tadi yang saya sampaikan. Identifikasi masalah bahwa pada saat melakukan observasi di desa X, kecamatan X, kabupaten X, bahwa ada petani X gitu mengungkapkan bahwa bandeng yang ini sudah umur 1 tahun tetapi pertumbuhannya masih ini. Di sisi lain, tambak mereka juga yang berisi udang, bahwa udangnya sering mati pada saat musim kemarau. Di sisi lain, apalagi itu masuk identifikasi masalah, tetapi nanti pada saat Anda meneliti, itu jangan diteliti semua, batasilah mana sih yang Anda kuasai konsepnya, dan mana yang Anda kuasai bidang tersebut, Anda suka bidang tersebut, kemudian Anda bisa menyelesaikan itu, solusinya apa gitu. Nah, itulah kira-kira adik-adik ya, terkait dengan bagaimana membuat sebuah latar belakang. Ya, jadi kalau dari pertama adalah kita lahirnya latar belakang itu dari masalah dulu. Jadi silahkan cari masalah di bidang kajian Anda. Jangan lupa membaca literatur terkait dengan masalah yang Anda lihat. Termasuk literatur itu penelitian-penelitian sebelumnya. Itu ada ide-ide yang akan muncul kalau Anda membaca. Bukan ide itu Anda adopsi dari apa yang Anda baca kemudian diganti modelnya. Bukan seperti itu. Tetapi itu bisa Anda adopsi. Ya. Oh, ini meneliti tentang hasil belajar juga sama, tapi modelnya pakai model ini ya. Apa bisa nggak kita terapkan di sekolah lain gitu? Ini sekolahnya di daerah tertentu. Coba kita terapkan di daerah terpencil. Nah, itu bisa ya. Terus tadi misalnya penelitiannya tentang apa tadi bandeng. Ya. Dilihatlah, cari jurnal tentang bandeng itu. Bandeng itu bisa memperbesar cepat pertumbuhan bandeng, ya kan? Nah, lihat jurnalnya, lihat penelitian sebelumnya menggunakan apa mereka. Ya tentu itu sesuai bidang keilmuan adik-adik bahwa untuk mempercepat pertumbuhan bandeng itu harus seperti apa. Nah, seperti apanya itulah yang coba diterapkan di daerah tersebut. Sehingga kalau itu berhasil, dosisnya yang berapa, ya kan? Kemudian yang harus seperti apa, akhirnya harus berapa pH-nya, harus menggunakan alat apa dan sebagainya. Itu yang nanti yang akan diterapkan dari hasil penelitian tersebut. Ya, itu. Ya. Kemudian ada misalnya produk tertentu. Nah, ini kalau dia berbicara tentang mungkin hasil produk produksi. Ya. Produknya kok jelek hasilnya. Banyak yang nggak suka. Kok bisa nggak suka gitu? Kenapa? Nah, itu bisa dilakukan penelitian melalui survei mungkin ya. Ya, melalui survei. Penyebabnya kok nggak suka produk itu kenapa? Pernah beli kok nggak suka kenapa? Jadi itu problem. Dan nanti kalau hasil dari penelitian itulah produknya nanti akan diperbaiki. Mungkin terlalu asin, garamnya dikurangi, kurang garamnya ditambah. Itu dari hasil itu ya. Atau misalnya produknya kok sudah busuk, nah, berarti harus dilakukan pengawetnya, diperbaiki dan sebagainya. Ya, jadi bidang manapun itu bisa, silahkan ini bisa dipakai untuk membuat latar belakang di bidang apa saja, ya, pendidikan, non pendidikan,
Tapi sesuai bidang kajian Anda dan yang Anda geluti dan Anda gemari, Anda sukai di bidang tersebut. Jangan Anda nggak suka, Anda ambil itu. Anda nggak tahu, ambil itu. Jadi nggak. Misalnya penelitiannya harus menggunakan ya tentang apa ya? Ya contoh misalnya, orang nggak suka matematika, tetapi penelitiannya matematika, kan aneh. Lagian bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia memahami konsep matematika, dia nggak paham matematika. Orangnya nggak tahu bahasa Inggris, penelitiannya bahasa Inggris, kan nggak bisa. Ya itu makanya yang harus sesuai bidangnya. Ya walaupun misalnya di PGSD itu ada bahasa Inggris, ada matematika, tapi kalau memang dia nggak menguasai sekali, ya jangan paksakan di situ. Ya, begitu juga di peternakan misalnya, yang dia kuasai hanya peternakan, misalnya ternak besar misalnya. Saya nggak tahu ini bidangnya ya, ternak besar. Tapi pas penelitiannya ternak kecil, misalnya ternak jangkrik, ya kan dia nggak suka, ya jangan dipaksakan di situ, ya sesuai dengan itu. Misalnya yang disukai ternak besar dengan ternak kecil dua-duanya. Tapi kalau ternak besar dia nggak punya biaya, ya jangan ternak besar kalau dia harus beli sapi untuk diuji cobakan. Ya mungkin beli jangkrik, beli mencit, dan sebagainya. Nah itulah, kita sesuaikan dengan apa yang ini. Ya itu juga semuanya tergantung dari pembimbing Anda, adik-adik ya. Pembimbingnya pihak kampus harus meng-ACC judul adik-adik, apakah itu terkait plagiat, apakah itu sudah pernah diteliti, apakah kedalamannya seperti apa, ya tentu yang tahu adalah biasanya pembimbing. Ya, oh ini sudah bosen ini, udah jenuh, jangan yang ini, ganti variabel. Nah itu hal biasa, ya. Ya makanya semua itu tergantung dari pembimbing, karena Anda meneliti ada pembimbing yang akan meng-ACC. Ya ada juga PA, ada juga mungkin pihak lembaga jadi jurusan ya yang akan meng-ACC. Jadi semua itu tergantung dari ya tapi langkahnya sih seperti ini. Jadi kalau misalnya menemukan masalah itu konsultasikan dengan pembimbing atau PA atau apa ya terkait dengan kebijakan kampus, kemudian komunikasikan, kemudian itu. Jadi adik-adik, kalau yang diusulkan adalah judul itu salah. Tapi kalau yang diusulkan adalah hasil observasi dalam penelitian itu yang benar. Ya. Baik, itu saja adik-adik yang dapat saya sampaikan. Kalau ada manfaatnya silahkan di-subscribe, di-like, atau di-komen. Kalau tidak ada manfaatnya juga tidak usah ditonton, tidak usah juga di-subscribe, tidak usah ditonton lagi. Ya, baik, silahkan kalau ini bermanfaat, masih ada channel yang lain untuk adik-adik bisa pelajari. Ya, baik, demikian adik-adik. Bermanfaat atau tidak, adik-adik menilai. Kalau bermanfaat silakan di like, di subscribe, dan disampaikan ke teman lain. Kalau tidak, ya cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada ini tidak bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.